Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah Bapak tahu dalam konten yang lagi berbahagia dengan lali ini lali sakit deret setelah tadi di dilapak kemudian tadi dicek katanya sudah nggak ada yang masalah, clear semua. Nanti tujuannya jangan sampai data yang nanti ditulis diberikan itu salah. Kalau salah, perbaikannya di pengadilan ada ungkapan kalau kita pakai ada C, kadang cek walinya benar, kemudian selesai bimbingan berhak. Semua calon pengantin berhak dan wajib mendapatkan bimbingan perkawinan sebelum masuk ke jenjang berangkat. Tujuannya tentu saja pemerintah ingin agar di keluarga itu ya, sharing saja, karena biasa yang berkenan yang saya sampaikan bisa dipertanyakan atau saya itu sudah itu nanti dengan ketika sudah akad nikah, kalau sudah hobi nikah pada sudah itu, maka kalian sudah keluarga baru itu artinya sudah lepas dari orang lepas lagi lepas dari barangkali nanti kalau yang pernah buat lepas dengan tegur lo mau bilang kita beda aja. Jadi ketika akad nikah itu sudah diucapkan, maka sebenarnya saat itu pula itu sudah terbentuk keluarga. Artinya keluarga baru laki-laki tadinya itu dilakukan oleh orang tuanya, perempuan seperti itu tadinya diwadani dirawat oleh orang tuanya, ketika perempuan lepas dari orang tua dan diserahkan kepada laki-laki, sehingga ketaatannya sudah berubah. Yang tadinya ketaatannya utamanya kepada orang tua, sekarang pindah ke suami ikhlas. Oh, nggak harus begitu. Soal tanggung jawabnya sudah berubah, sudah pindah lah. Jadi kan ikhlas kata begitu ya. Ya Allah kan dibagi buku kayak gini, waktu cuci bersih doang, cuci. Oh, saat generasi tipe aja tadi kan itu mau gitu ya gini. Stop, keluarga baru. Maka kalau sudah keluarga baru, urusannya harus diurus sudah lepas dari orang. Kalau ada masalah diselesaikan, jangan gampang curhat termasuk pada orang tua. Terus benar. Tapi kalau nggak belum berdiri kan. Kalau ada masalah apapun
jangan gampang juga kepada orang lain, termasuk kepada kalau mentok nggak ada solusi baru orang karena apa? Karena kadang-kadang apa kayak orang lain tidak tahu persis betul atau kadang-kadang mungkin aku dengar beberapa kasus kadang-kadang orang tua itu tidak suka dengan anaknya akhirnya terus belok anaknya ngeleng-ngeleng mantu ini kalau terjadi apa yang tambah gede masalahnya setuju nggak? Yang belinya di belum tambah di kompor ayo kita juga nggak sangka seperti itu makanya ya tadi kalau ada masalah selesaikan sing halus di kamar ini kan beliau itu mungkin bakso apa mungkin halnya itu kalau sudah keluarkan harus itu sudah mutlak urusan kedua orang lain ada sudah lepas maka karena sudah organ baru maka perlu ada hal yang disiapkan satu yang perlu disiapkan itu adalah masalah spiritual agamanya menetapkan agamanya disiapkan niatnya ilahi jangan sampai nikah itu berdasarkan hanya sekedar wajahnya, rupanya, hanya sekedar katanya, hanya sekedar rasanya. Karena kalau nikah hanya berdasarkan katanya, hanya berdasarkan wajahnya, kalau wajahnya berubah, nanti cintanya juga berubah. Sing asalnya ganteng udah di kupeng pemani, sing asalnya bapok jadi soto meyek-meyek, kemudian cintanya berubah. Atau hanya sekedar hartanya saja. Ketika hartanya banyak, cintanya banyak. Ayo begitu hartanya berkurang, apa ditendang cari yang lain. Niatnya dilakukan. Terus belajar muncul. Intinya apa sih? Siap di kalau suaminya ya diajak sholat sholat tidak lengkap ya, sholat lima waktu saja lengkap ya. Waktu malam-malam kali jadi kalau jangan bilang nanti kalau sudah berkeluarga tidak berkorok beringatkan sama istrinya saling mengingatkan istilah tidak ada perasaan lebih ini penting ya usahakan sholatnya jaga semua waktu kita bisa wajib sholat usahakan kadang-kadang sama belajar makin kan jika-jika lain salah cerita sini sini masa kali kursi sebelah depan kenal janjian janjian nikah satu kampung satu sekolahan satu angkatan
Terus bojone apa maneh? Terus tak kepale akeh. Mangkane ibadah sing paling suwe itu ya nikah. Ibadah sing paling suwe itu nikah. Soalnya sepanjang hidupnya dia akan bernilai ibadah kalau dia baik pada pasangan ini. Saya gimana Pak? Pasangan bersimpul-simpulan. Karena dengan nikah itu enggak gampang, memperjuangkan pernikahan itu tidak gampang. Makanya nilainya ibadah. Wong berbeda pendapat kadang terus apa? Simpulan. Ketemu nang kamar yo sing siji madhep ngetan, sing siji madhep nyawang wae kakon. Lho makanya Gusti iku ibadah nang kono. Karena mempertahankan kebersamaan, mempertahankan hati. Makanya terus Islam itu ya bojone nilai ibadah pahala apa maneh kok apa maneh muyal terus pahala tambah gede jadi perang lawan wong kafir mana wong kafir tapi yo setelah berhubungan suami istri ya berlali siapa berlali ya hubungan suami istri siapa ya belum begini coba lagi coba sih satu ya soalnya ini aku ragu ya apa mau diungkas nikah kok terus banyak hitungannya apa hitungannya makan apa kalau Umar balik lagi makan siapa belum ada ya kok begini nih siapa masalah itu nih nggak berhubungan untuk di manusia tapi kesetanan ya diusahakan satu ini masalah itu karena cara melakukan begitu maka kasar korban iya usahakan setelah zaman ngerti ya untuk pulang mandi ya gimana urutannya mandi wajib gimana ya siap ini aktif semuanya tujuhku dilengkapi Mbak gimana jangan dilengkapi ya anu dressing apa-apa kan itu dong niat Pak tolong pulang Pak kan dulu bisa kita aja dilengkapi Pak kurang langsung aku gawat niat coba Mas ditampil lagi dan sama beda tata cara mandi kalian itu habis hubungan suami itu wajib mandi ini guys pokoknya
Sama. Sing enak itu habis sebuah suami istri terus ada sekarang. Sing enak itu. Boleh nggak? Habis malam. Boleh. Boleh. Boleh apa enggak? Suami istri. Boleh apa enggak? Boleh? Sangat boleh. Oh, sangat boleh kan? Sangat boleh. Rasulullah SAW dengan istri beliau juga sering mandi, apalagi melakukan suami istri, boleh banget dan dianjurkan mandi. Ada nomor tua. Yojo, nomor tua mulai sungkan. Memang tutup lama. Kecuali nih, aku kamarnya mandi di dalam kamar, enak rumah kami. Itu ya, saya ikut tak ingatkan ya, urut-urutannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh itu niat, kemudian yang kedua mencuci tangan, kita membasuh keliling membasuh kemauan. Yang keempat wudhu. Wudhunya seperti wudhu sholat. Yang kelima tangannya dibasahi, kemudian rambutnya disela-selai. Nah, yang keenam baru disiram sebelah, kemudian diikuti sebelah. Dipastikan semua nah ini sela-sela lubang-lubangnya apa yang kamu dijaga dengan air di di gosok-gosok gitu. Nah, setelah itu baru memakai sampo atau sabun. Nah, ini dipraktekkan. Apa nggak seperti itu apa boleh? Boleh masa nyemplung ya, boleh seperti ada. Tapi kan kalau sunai, enak kan? Harusnya menambah pahala dengan mengikuti sunnah tapi tidak diikuti sunnah kan enak. Masa nyemplung nambahnya kali sih. Yang penting kan rukunnya itu yang penting niat sama setuju. Ya. Kan nggak ada. Jadi yang pertama yang perlu disangka adalah spiritual dan apalagi pada kita ada lagi pada sepanjang masa sampai akhir. Maka perjuangkan rumah tangga. Kalau tidak diperjuangkan itu ya prinsip pengen puas dengan pasangan ini, cari pasangan yang lain. Kalau tidak cepat. Yang kedua yang perlu dibicarakan adalah fisik dan mental. Fisik dan mental perlu disiapkan. Fisiknya ini saya mau mikir apa ini tidak perlu olahraga, tidak perlu yang campur bareng. Perlu enggak? Iya perlu loh. Ditambah sehat, tambah show. Tidak perlu ya sehari. Mungkin bilang nggak apa-apa. Yang penting itu bagus. Fisik itu bagus. Ya, fisiknya orang sehat untuk akad nikah terus pingsan. Nah, bila yuk, harus sampai yuk. Ini grogi kuat. Pada sekali itu
Ada game yang mau akan nikah itu nggak pemilih dites secara langsung. Istri saya itu Jawa Tengah, cuma istri saya itu mau nikah dia kan nikah mau nikah tes nanti pasal pasal ya tes setelah akan ini cari-cari ditangani dengan kopi itu mintanya nih ini nggak siap diganggu karo bojone ya mesti masih terus kamu nak ini emang mesti dah tahu kan dia apa malah dia anak awal bisnis kalau kok belum punya anak ini kayak ini nggak sah berapa nggak tackling ya malah prem politik itu minta makanya pemerintah itu mengambil aturan apa minimal batas usia kan tingkat kedewasaan anak sekarang itu dengan dulu itu beda. Kalau sekarang lebih mundur lagi. Kalau dulu umur 16 sudah dianggap dewasa tentang mestinya. Soal kecil lebih diajari tanggung jawab. Kayak dia itu cilik kelas 1 NI terus kamu terus nikah kalau terus dia kan diajari tanggung jawab itu supaya enak bermain tapi dikasih tanggung jawab kamu mulai nyubi kayu nyubi pakan biar ngono sampai lagi lagi dulu ya begitu lagi datang jauh lagi lagi jika nyapu mau belum nyapu alhamdulillah gimana masak itu kan jauh gitu mintanya kalau nggak siap ya itu kamu nak itu istirahat dulu ya belum yang ketiga yang perlu dijalankan boleh ekonomi itu orang kayak itu yang penting punya gerak untuk mencari nafkah yang paling pokok sih mintanya siap mencari nafkah itu yang paling pokok masih nikah guru beliau pokok yang penting niatnya komentarnya sudah siap kerja itu jauh lebih bagus daripada menggantungkan usaha orang tua terus malas-malasan ini kan
penting itu nanti dibicarakan sebenarnya ditata diomong sing siji ngatasi yo juru siji ini ngatasi yo terus dibicarakan mana yang prioritas dulu ini umat bersihkan kendaraan bersihkan makan itu manusia makan dulu untuk bicarakan kemudian yang berikutnya nanti adalah sosial budaya itu maksudnya ketika kalian nanti sedang menikah itu akan masuk ke wilayah atau daerah yang berbeda dengan tempat rumah kan sudah nyaman. Nanti akan ketemu dengan keluarga yang berbeda di rumah. Kita kamu apa satu kamu semua. Contohnya dengan pendidikan. Kalau satu kampung kita budayanya sama. Dalam proses sama mungkin. Tapi yang kalah penting itu adalah ketika masuk ke rumah. Nah itu perlu disiapkan. Enggak untuk taruh alhamdulillah terus taruh itu tambahkan isi depan sampai isi depan tengah juga ketemu taruh ini materi siapkan kita kalau kita beda wilayah malah kalau di Jawa Tengah dulu makanannya beda. Kalau di sini pedas nggak mau saya paksa untuk nah itu persiapan. Untungnya saya dulu kuliah kerja 4 tahun nanti sudah tahu rasanya masakan yang nggak susah adaptasi. Tapi ini bagus disiapkan. Ngomong itu ya, pertama ngomong itu ya kadung-kadung. Ini ngomong itu harus dan dia sih ada saya dari rumah itu sudah mbak, saya itu setiap hari masak dengan orang tua kalau di rumah itu sudah dari kecil. Kesana saja orang sana sudah masih kaget beda dan dia sih aku nggak tahu musuh kalau nambah. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan pemerintah itu punya penurunan angka stunting. Nanti kalian kalau sudah punya anak pasti nanti menikah sudah punya anak pasti akan mikir anak jangan sampai stunting itu adalah kurang gizi tumbuh kembang anak-anak tanda ini anak stunting itu adalah berat badan atau tinggi badan secara naik. Kan ketika nanti punya anak itu setiap minggu kan dicek di posyandu grafiknya itu kan gitu terus mestinya setiap hari grafiknya itu naik terus gini
Nah, kalau minggu ini tidak di sini titiknya, minggu berikutnya kok ya, tetap di sini, ayo untuk dicurigai atau diukur di materi, kok ukurannya panjangnya kok tetap, nah itu perlu dicurigai standar. Apalagi berat badannya turun dari sini kok turun di sini, nah, harus dicurigai standar. Nah, makanya pemerintah itu nanti kalau dengan ke puskesmas akan dicek lingkar dengan atas. Kalau lingkar dengan atas terlalu kecil, biasanya kemudian disuruh makan Inggrisnya kalau punya anak akan dikasih makannya si tidak harus tidak harus yang penting kadang-kadang dikasih mahal tak kasih mahal kita mulai berapa tahun ini pas kenapa pemerintah itu menggalakkan pupuk stunting? Karena anak yang stunting itu nanti ke depannya dewasanya itu sangat tidak produktif. Nanti dewasanya kecerdasannya berkurang. Yang kedua, gampang kena sakit tinggi, duduk-duduk sakit. Yang ketiga, anak yang stunting dewasanya itu gampang kena sakit tidak menular, kayak jantung, terus ginjal, tensi. Itu anak yang kecilnya stunting. Tanda stunting itu satu, gizinya kurang tinggi, kemudian giginya, tubuhnya tambah, headnya, paliknya lambat. Gizinya kan 9 tahun, 10 tahun sudah balik. Kita 10 tahun, bulan kemudian bulan stunting, headnya tambah. Itu juga menyebabkan standar dengan rokok. Nanti kalau punya anak, ya usahakan kalau tadi kalau kita usah minum sih, karena di minum perbaiki. Kenapa? Asap rokok itu kalau saya ikut di kecamatan itu, rokok itu satu, dia mengandung nikotin. Kalau anak menghisap nikotin itu nafsu makannya hilang, sehingga tidak doyan. Kalau nggak doyan makan, ya. Yang kedua, asap rokok itu mengandung karbon dioksida. Kalau itu terhisap, maka sel-sel gizi yang ada di anak itu tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh anak, sehingga walaupun makannya banyak, jumlah keutuhan tadi tidak terserap oleh cacing. Nah, asap rokok itu tidak harus langsung, boleh jadi asap itu nempel di baju, di meja, di konsep. Nah, saya kira itu pimpin dari saya. Barangkali minta dari ngomong.
seperti undang-undang itu undang-undang perkawinan, undang-undang perkawinan. Jadi ada sama antara itu sama karena itu produk dulu kalau artinya kan mungkin masih bau-bau orde lama atau orde baru. Jadi orde lama kalau tahun 74 itu orde baru. Baru 74. Undang-undangnya kan undang-undang perkawinan itu kan nomor 1 tahunnya tahun 1970 yang mengatur tentang pernikahan dari semuanya, dari sisi semua, mulai persiapan, tujuan, dan ada perjanjian-perjanjian. Kalau nanti cuma karena tidak ada di materi seperti ini, tidak ada di bangku sekolah, tidak ada di bangku kuliah, khusus pun tidak ada. Yang ada hanya bimbingan khusus pranikah atau bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KAI. Jadi kalau di lain mungkin kita bayar, itu waktu durasinya ya. Kembali ke topik, Pak Hakim juga menjelaskan secara dan terus ke depan ya. Persiapan dari sisi persiapannya persiapan itu yang finansial. Saya nambah dua persiapan pernikahan bagi calon suami istri. Saya nambah adalah persiapan secara finansial, secara keuangan. Jadi saya ngomong basicnya itu. Karena mohon maaf faktor tadi perceraian di antaranya adalah kekurangan pinjam dana, pinjam sini, pinjam pinjol dan sebagainya. Artinya keluarganya sudah ada persetujuan, ada pertengkaran kecil besar pertengkaran besar antara suami istri, keluarga, akhirnya apa? Endingnya, ujung-ujungnya bercerai. Jadi biasanya harus dikerjakan ya. Kalau misalnya sekarang kerjanya biasa-biasa saja harus meningkatkan. Kalau misalnya pengeluarannya banyak juga harus ditekan. Jadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sekarang kebutuhan dasar manusia itu ya butuh makan, butuh minum, butuh sandang. Yang papan ini adalah di persiapan selain finansial. Yang kedua, kita harus melakukan bisnis dari mana? Saya bisa buka kan? Sekarang itu gimana? Orang tua atau yang membangun rumah tangga itu kan berapa rumah sendiri, rumah tangga, rumah yang ada tangga. Ya, maksudnya enggak. Ya kita guyon aja, enggak main-main. Itu istilahnya makan, burung, berdua itu jangan. Itu bisa dikerjakan mungkin di 1, 2, 3 bulan pertama. Nanti problemnya kan jangan, nanti masalahnya jangan bukan problemnya, nanti kan punya anak. Karena kalau ibu sama saudara kan nggak enak. Rumah tangga itu kita butuh yang namanya aman dan nyaman. Itu 2 paket. Satu paket aman dan nyaman. Itu butuh aman. Yang kedua butuh dari tempat tinggal prioritas. Kalau misalnya besok masih bertua atau orang tua, kan berencanakan kita harus punya membangun rumah sendiri. Jangan punya ketergantungan pada orang tua atau orang tua. Ini pengalaman saya dulu Pak. Sekali sudah orang tua, ternyata enggak. Perjalanan enggak seperti itu. Kita kan hidup dulu. Uang itu, mainan, ngasih, kecut, bios, komur. Meskipun tetangganya itu tonggo itu dulu untuk Pak Dene itu juga enggak tahu. Kadang ada yang satu rumah itu hidupnya 3 keluarga, ada yang di
kalau zaman kan itu fakta. Kalau nggak percaya harus nggak apa-apa. Tapi bisa dipraktekkan. Itu zaman kan tujuan. Kemudian yang selanjutnya yang tujuan saya nambah tujuan daripada pernikahan itu untuk menciptakan atau mencapai keluarga yang sakinah, yang tenang, keluarga itu cinta, orang itu saling kasih sayang, bangun. Kalau saya membahasakan itu sama rata, artinya mau karena banyak ini yang terakhir itu hati kita dengan badannya itu tadi dan salingannya itu juga kemudian menjalankan sunnah Rasul. Karena jenengan menikah itu sampai saya sudah menjalankan menyempurnakan agama. Kalau belum nikah masih semangat. Di sini kalau ini sudah sempurna dan menjalankan semua agama. Kalau sudah nikah full, karena di situ apapun yang dilakukan semuanya pahala. Misalnya di komen lucu, kalau misalnya belum ditemukan mana belum siapa ya, sini nggak nanti anak ini. Di sini kan kalau ada yang masalah ya, kalau ada yang masalah harus sabar. Tapi kalau yang ekonomi nggak kaya harus bersyukur. Karena apa? Saya perhatikan di Al-Quran itu kalau orang mau nikahnya berusaha berdoa akan membuka pintu. Itu saya bilang. Ya kuno untuk orang yuk harus yakin kita itu membuka asalkan yang lagi ada yang perempuan mau membantu mau nggak dari sukses dan tanggung jawab sebagai laki-laki adalah mereka yang memberikan kerjanya apa? Iya betul. UMR, netting. Kamu waktu dia juga panggil orang kopi, jadi oleh tadi saya cerita. Saya dulu, saya mau cerita. Saya nikah itu malah nggak kerja. Makanya itu persiapannya lebih matang daripada saya. Saya itu nikah, malah nggak kerja. Saya itu usaha di Surabaya, punya usaha itu kerja. Kalau saya abasan, nah boleh semua dulu, nikah nggak kerja itu. Tapi bermodalkan keyakinan kalau kita mencari manjat kalau ibu mencari Tuhan Allah itu mau jadi banyak orang yang banyak tak baik dasarnya nggak bisa hidupnya nggak sejahtera itu bukan karena Allah nggak memberikan biasanya ngurusi manajemen keuangan masukkan debit dan kredit satu bulan misalnya 5 juta persennya ini manajemen keuangan targetnya 1 sampai 5 tahun sudah bisa bertahan itu jadinya kan betul kita dulu nggak ada kasih OCN kayak gitu tadi bulan bisa ngasih 500 makan 2 hari 5 tahun itu cuma perlu datang jangan yang tak aneh karena tujuannya lebih baik daripada yang kita jaga mau warisan atau yang terakhir tujuan daripada pernikahan memperoleh mendapatkan apa? Sedemikian mungkin. Kayaknya betul.
ini kan harus kapan dia anak kan di kan itu kan ayah itu yang mengambil dan melakukan yang mesti makanya tadi kita dulu berdoa mau menolong gimana doanya berapa Allah janji mas ekor janji mas sayati mengatakannya kan Bismillah setelah dikasih soalnya apa setan itu yang penting yang menjadi manusia ikut nanti jadi jangan salahkan kalau ada anak yang setan itu kan dalam siapapun itu mengganggu bukan mengganggu bukan tolong mengganggu urusan anda luka kayak gini usianya banyak aku yakin gitu kalau nggak percaya itu ada aja masalah karena apa setan itu nggak mau ada orang ini setan itu selalu ngomong makanya perang dalam agama setan itu kumpul iya ini setan mau kemudian ada tidak bisa dibaca Al-Fatihah itu setan itu kawan terus kayak sopo kok semua itu punya tujuan di antara tujuannya banyak itu menjalankan juga apa yang sunnah Rasul menjadikan menjadi makanan yang sakinah mawaddah warahmah kita membayangkan bagaimana kita bisa mau enggak ini sejauh mungkin diperiksakan kerja langsung ini 10 menitnya membuat dan kemarin itu nambahkan artinya ayat uangnya uang kecil suku jam ini itu agak pengen punya Bismillah dan kemudian nanti akan dengan cara yang kemudian orang tua mendidik anak bukan gurunya jadi keluarga itu madrasah yang pertama kali kalau sekolahan yang kedua guru ini nggak punya tanggung jawab penuh dari kalau ini kemampuan itu ini yang ikut yang apa namanya yang kuat terus kuat itu kita mulai keadaan guru lebih banyak sesuatu itu banyak harus mati iya pendidikan yang karakter itu yang kita lakukan di makan dan tidak contohnya misalnya memberikan contoh sholat tetap pada karena paripurna nanti anda punya keturunan ketika kita sudah di alam kubur itu kita akan mati di alam kubur yang lain yang kasih kiriman Tuhan itu makanan orang yang itu anak sini hanya Nabi ngomong apa sih banyak tapi ini kan masih persiapan pernikahan mungkin kurang kuat ini nanti kalau Indonesia kan dia itu penting kayak jadi yang itu kan banyak meskipun anda nggak pakai ini kan nggak pakai teror itu bisa jadi padahal masih jadi nggak pokok itu nggak membebani secara itu harus nanti kan ya kalau hanya walau bisa walau cinta dalam privasi alih-alih dari sebagai jadikan masalah sampai memberikan contoh seperti itu jadi nggak dibuat ribet itu itu kan sebenarnya kan nggak selesai di acara serimonial pernikahan jadi ini kan hanya masih babak baru makanya kenapa kok definisi selamat menempuh hidup baru itu nggak boleh ya kalau kehidupan anda dan hidup yang baru keluarganya itu saudara baru teman baru semua baru
Ibu saya kalau masih ada. Selamat menyentuh. Coba. Kemarin misalnya kalau ada yang lama-lama ya udah peserta ini yang lalu saya dibuang ya. Saya itu kok banyak sampai 4 itu nanti bisa terjadi gitu, bisa terjadi bisa ada yang jaga sama enggak masih kecantol nomornya mantan tapi orang jadi mantan jadi job sing lanang sing gak jadi istri itu karo ada itu sih punya kalau punya masih ada ya kenapa mungkin pada kita dulu bukan jodoh kita hari ini bukan jodoh kita jodoh kita untuk pacaran dulu ngomong tadi pacaran apa yang beli apa yang dia beli ya di sini satu kali kamu lihat kan buat anda menjadi keluarga yang sehat atau nanti selamat ya makbul semoga berhasil saya kira pada akadnya lancar akadnya anak-anaknya soleh misalnya ada rezekinya banyak Assalamualaikum yang sudah rapat boleh pulang yang belum lagi keuangan keuangan apa lagi terima kasih tapi bahasa pesan dari Pak Kepala